Selamat pagi untuk kita semua. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan materi kami tentang neraca pembayaran. Sebelum masuk ke dalam materi, kami akan memperkenalkan nama kami. Nama saya Aurelia Wakehere. Nama saya Grace Iken Putri Tasin. Nama saya Miguel Erlando Betancur Spenemoi. A. Pengertian neraca pembayaran. Neraca pembayaran merupakan suatu ikhtisar yang meringkas transaksi-transaksi antara penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain selama jangka waktu tertentu, biasanya 1 tahun. Neraca pembayaran mencakup pembelian dan penjualan barang dan jasa, hibah dari individu dan pemerintah asing, dan transaksi finansial. Umumnya neraca pembayaran terbagi atas neraca transaksi berjalan dan neraca transaksi lalu lintas, modal, dan finansial, dan item-item finansial. B. Jenis-jenis neraca pembayaran. Yang pertama, neraca pembayaran defisit. Neraca pembayaran defisit adalah neraca pembayaran yang menunjukkan jumlah transaksi dan pembayaran luar negeri, disebut transaksi debit, lebih besar dibandingkan transaksi pengiriman dari luar negeri, disebut transaksi kredit. Yang kedua, neraca pembayaran surplus. Neraca pembayaran surplus adalah neraca pembayaran yang menunjukkan transaksi debit lebih kecil dibandingkan transaksi kredit. Yang ketiga, pembayaran seimbang. Neraca pembayaran seimbang adalah neraca pembayaran yang menunjukkan transaksi debit sama dengan transaksi kredit. C. Komponen dalam neraca pembayaran. 1. Current account atau transaksi berjalan mencerminkan pendapatan bersih negara. Transaksi berjalan terdiri dari A. Neraca perdagangan. Neraca perdagangan akan menulis segala transaksi ekspor dan juga impor yang terjadi di antara dua negara atau lebih. B. Neraca jasa. Neraca jasa akan mencatat transaksi jasa terhadap negara lain. Contohnya pengiriman uang, tenaga kerja, biaya transportasi, biaya asuransi, dan juga pariwisata. C. Neraca transaksi sepihak atau transaksi unilateral. Neraca unilateral akan mencatat segala transaksi sepihak yang berwujud hadiah atau bantuan sosial yang diterima atau diberikan dari atau ke luar negeri tanpa adanya kewajiban untuk membayar kembali. Yang kedua, neraca modal atau capital account. Neraca modal akan mencatat segala kegiatan transaksi pembayaran atau penerimaan yang berkaitan dengan peminjaman serta penanaman modal atau ekspor dan impor modal yang berlangsung di antara dua negara atau lebih baik untuk investasi jangka waktu pendek ataupun jangka panjang. Jadi investasi jangka pendek contohnya dengan membeli obligasi guna mendapatkan keuntungan. Sementara investasi jangka panjang contohnya dengan membeli saham untuk investasi jangka panjang. Tak hanya itu, dalam neraca modal juga dicatat jual beli efek, penanaman modal asing, bantuan luar negeri, serta pembayaran utang luar negeri. D. Tahapan-tahapan neraca pembayaran. Setiap negara cenderung memiliki beberapa tahapan dalam neraca pembayarannya, dari negara debitur mudah hingga negara kreditur madya. A. Negara debitur mudah. Pada tahapan ini, suatu negara lebih banyak mengimpor daripada mengekspor. Selisih di antara keduanya ditutup melalui pinjaman luar negeri, sehingga memungkinkan negara tersebut menumpuk modal. B. Negara debitur madya. Pada tahapan ini, neraca perdagangan suatu negara telah surplus, tetapi pertumbuhan dividen dan bunga yang harus dibayarkan untuk pinjaman luar negeri menjadikan saldo neraca modalnya kurang seimbang. C. Negara kreditur mudah. Pada tahapan ini, suatu negara mengembangkan ekspornya secara luar biasa, bahkan negara meminjamkan uang kepada negara-negara lain. D. Negara kreditur madya. Pada tahapan ini, pendapatan modal dan investasi luar negeri memberikan surplus cukup besar terhadap pos tak tampak yang kemudian diseimbangkan dengan defisit neraca perdagangan.
Faktor-faktor yang mempengaruhi neraca pembayaran. Faktor-faktor yang menimbulkan ketidakseimbangan neraca pembayaran antara lain sebagai berikut. Yang pertama, perubahan kurs devisa. Jika neraca pembayaran defisit, maka kurs valuta asing mengalami kenaikan dan kurs rupiah mengalami penurunan. Dan bila terjadi surplus, maka kurs valuta asing mengalami penurunan dan kurs rupiah mengalami kenaikan. Yang kedua, perubahan harga. Jika ekspor lebih besar daripada impor, berarti barang yang ada di dalam negeri sangat laku terjual di luar negeri, maka harga barang dalam negeri menjadi meningkat. Yang ketiga, perubahan tingkat pendapatan. Ekspor merupakan komponen pendapatan nasional, sehingga berubahnya nilai ekspor akan mengakibatkan berubahnya pendapatan nasional. Mekanisme neraca pembayaran. Terdapat 3 macam mekanisme atau proses penyesuaian yang penting menyangkut neraca pembayaran, yaitu yang pertama, mekanisme harga. Mekanisme ini umumnya pemerintah membawa kembali neraca pembayaran ke posisi keseimbangan kembali. Mekanisme ini pada hakikatnya adalah dengan sistem standar emas penuh. Yang kedua, mekanisme pendapatan. Mekanisme penyesuaian melalui kebijakan atau pengaturan pendapatan nasional yang singkatnya disebut mekanisme pendapatan menggambarkan adanya saluran lain bagi proses penyesuaian neraca pembayaran. Mekanisme ini didasarkan atas teori ekonomi makro oleh Keynes, khususnya diilhami oleh proses pelipatan atau multiplier dalam teori tersebut. Yang ketiga, mekanisme moneter. Mekanisme ini sesungguhnya tidak murni mekanisme harga, sebab sebelum suatu harga naik atau turun, telah terjadi penyebab lain, yaitu aliran uang masuk atau keluar negeri. Jika terjadi surplus, maka uang akan mengalir masuk ke dalam negeri, sehingga berakibat stok uang di dalam negeri bertambah. Penyajian neraca pembayaran. Ada 2 bentuk penyajian neraca pembayaran, yaitu penyajian standar presentation, dan penyajian analytical presentation. Yang pertama, penyajian standar. Komponen-komponen neraca pembayaran dalam penyajian standar disusun menurut panduan bagaimana dimuat dalam BOP manual. Penentuan komponen standar neraca pembayaran didasarkan atas beberapa pertimbangan dan tujuan tertentu. Yang kedua, penyajian analitis. Penyajian ini disusun menurut keperluan analisis bagi perumus kebijakan di masing-masing negara, namun komponen utama yang disajikan tetap mengacu pada komponen standar dengan menonjolkan rincian komponen yang dirasakan sangat diperlukan.